ketika dia sudah menemukan spesialisasinya yang menurut dia nyaman gitu ya, akhirnya saran saya bukan harus sih, ya sebaiknya dia mempelajari lagi pelatihan-pelatihan coaching yang khusus di bidang yang dia inginkan itu, yang dia suka itu. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas nih mengenai perjalanan karir seorang profesional coach itu seperti apa sih? Sebelum itu, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke teman-teman, kita balik lagi nih. Sekarang saya sudah bersama Coach Aditya Amijaya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, apa kabar hari ini? Baik terus dong Ada Coach. kesibukan apa hari ini? Biasa kerja lah, kerjaannya kan di Corpora Consulting. Gak balik ya, biasanya Iya. kamu nanya ke aku. Coach, kenapa hari ini pakai baju warna merah nih? Karena saya menemukan baju ini udah lama gak pernah dipakai, jadi saya pakai sekarang. Berarti sudah lama di lemari Lupa, gitu. Iya, karena biasanya kan Coach Adit nggak pernah pakai baju merah. Saya baru wow gitu kan. Banyak ya. saya pakai baju merah, tanya aja anak-anak korpora. Sering saya pakai baju merah kok. Oke, berarti Tapi saya yang ini udah beberapa bulan ini ya, mungkin udah hampir 3 bulan nggak pernah pakai, lupa. Sampai kelupaan. Oke, Coach. Coach, hari ini kita mau bahas nih mengenai perjalanan karir seorang profesional coach itu seperti apa sih? Emang ada ya perjalanan karirnya itu Ya, ke perjalanan depannya? karir ya. Kan di segmen yang sebelumnya kita udah belajar bagaimana sih seorang untuk menjadi seorang coach, dari mulai nolnya gitu kan sampai dia menjadi mendapatkan credential SEC. Sampai situ apakah sudah ini? Ya belum, masih panjang lagi Oh, ceritanya. masih ada lanjutannya lagi berarti Ya, Coach. ada SEC, oke, dapat ya sertifikat SEC, selamat gitu kan. Akhirnya dia mulai melakukan coaching gitu kan. Entah itu bagaimana, saya nggak menjelaskan proses marketingnya ya, bagaimana cara mendapatkan klien gitu ya. Yang jelas dia sudah mulai mendapatkan klien gitu kan. Nah dari situ saya sarankan, atau bukan saya sarankan sih, biasanya mereka sudah menemukan pola gitu, klien-klien apa sajakah yang ternyata cocok gitu ya, compatible dengan dia gitu sebagai seorang coach. Karena kan nama juga ini adalah proses interaksi antar manusia ya, pasti ada kasar tuh jodoh-jodohan gitu. Oke, berarti kayak kita mencari yang klik dulu ya. Chemistry. Bukan karena dia, bukan sekedar karena dia ahli jago coaching aja gitu. Bahkan yang jago coaching sekalipun bisa aja ada yang nggak cocok gitu kan dengan klien gitu kan. Chemistry-nya nggak nyambung, nggak klik gitu kalau kamu bilang tadi. Nah jadi klien-klien apakah yang persentase terbesar itu yang klik sama dia gitu. Paretonya lah 80% klien lah. 80% klien si Itu, coachnya itu merasa cocok gitu ya, Coach? Ya. Nah itu bisa ketahuan akhirnya ranah coaching itu dia biasanya apa gitu loh. Yang paling nyaman buat dia, yang paling banyak kliennya juga yang maunya di coaching sama dia tentang itu ranahnya gitu lah. Itu akhirnya dia sudah mulai sebetulnya menemukan spesialisasi coachingnya gitu. Misal spesialisasi coaching itu kan banyak ya. Ada yang saya sih nggak jemput semua, yang nggak mungkin juga karena ini masih berkembang. Jadi terminologinya tuh masih belum standar gitu ya. Oke, Coach, mungkin bisa sebutkan ada spesialisasi apa saja sih di coach itu? Yang paling umum life coach atau personal coach. Oh, personal coach. Ya kan, life coach, personal coach itu mengcoaching individu atau klien, topik-topiknya terkait dengan kehidupan dia lah gitu ya, kehidupan pribadinya. Berarti problem-problemnya terkait diri sendiri Ya, gitu? sebetulnya sih bukan tentang problem aja ya, tapi goal-goal pribadinya dia gitu. Oh. Itu yang di coaching gitu ya. Jadi yang menjadi ranah coachingnya gitu. Nah itu juga akhirnya ada sub-subnya lagi tuh, terpecah-pecah lagi jadi yang lebih spesialisasi lagi life coaching itu. Ada yang life coaching yang berkaitan dengan relationship, ada life coaching tentang couple, pasangan gitu ya, pernikahan, ada yang terkait dengan kesehatan, ada terkait dengan karir, ada macam-macam itu. Jadi ada sub-subnya lagi, keuangan, wah banyak gitu. Spesialisasi dari ininya ya. Oke. Berarti tadi dulu Coach. Kalau misalkan pengen spesialisasi yang sub-subnya itu, dia harus
ada training lagi nggak sih yang harus dipelajari? Nah, itu tadi ya, ketika dia sudah menemukan spesialisasinya yang menurut dia nyaman gitu ya. Akhirnya saran saya bukan harus sih. Ya sebaiknya dia mempelajari lagi pelatihan-pelatihan coaching yang khusus di bidang yang dia inginkan itu, yang dia suka itu. Misalnya, oh saya kayaknya cocok deh dengan life coaching. Ya udah dia mungkin dia melanjutkan pelatihan yang life coaching gitu loh, gitu ya. Ada tuh pelatihan-pelatihan yang memang lebih sifatnya tuh kayak MK, kalau MKDU kuliah itu kan ada MK mata kuliah pilihan ya. Pilihan sama wajib gitu ya coach. Yang wajib itu kan yang 60 jam tadi gitu kan. Nah, yang MKDU pilihannya, mata kuliah pilihannya ya dia mau ngambil life coaching, mau karir coaching, leadership coaching, executive coaching, corporate coaching, business coaching, banyak gitu. Gitu. Oke, tadi kan udah life coaching ya coach ya. Yang kedua apa nih coach? Ya, Spesialisasinya. Saya yang paling umum ya, executive coaching. Executive coaching itu itu membahas apa sih coach? Itu mengcoaching level eksekutif di perusahaan. Gitu ya. Eksekutif strategik gitu ya. Berarti untuk apa tuh coach? Ya mungkin GM ke atas kali ya. Karena juga pembatasan level eksekutif di perusahaan itu beda-beda ya. Ada yang klien saya itu mengatakan level eksekutif itu GM ke atas, ada yang level direktur ke atas, ada yang senior manager ke atas, itu macam-macam gitu. Jadi tergantung perusahaannya juga ya. Mereka punya standarisasi struktur golongan jabatan itu seperti apa gitu. Ya, yang penting adalah bukan tentang siapa yang di coaching, tapi materi coachingnya ya tentang terkait dengan eksekutif strategi bisnis gitu ya, kayak gitu-gitulah yang lebih sifatnya jangka strategik gitu ya dalam perusahaan. Ada namanya corporate coaching. Corporate coaching itu mengcoaching di perusahaan. Biasanya sih yang saya perhatikan itu mereka tuh mengcoaching level manager bahkan sampai staff gitu ya. Ada namanya sales coaching. Sales coaching ini mengcoaching khusus untuk orang-orang sales gitu. Ya, baik itu dia sales di perusahaan atau sales mungkin di business networking ya, kayak MLM, kayak apa. Itu kan jenisnya, itu kan mereka sales, mereka di coaching gitu. Apalagi ya, leadership coaching. Nah, leadership coaching itu dia mengcoaching untuk yang topik-topiknya berkaitan dengan leadership gitu. Baik itu supervisor, manager gitu ya. Itu nggak ngelihat dari sisi level, tapi topiknya leadership, itu leadership coaching. Jadi ada juga yang saling tumpang tindih ya. Ada yang eksekutif, tapi sebenarnya juga leadership juga yang di coaching gitu. Iya. Kan karena eksekutif itu kan pasti dia harus punya dia kan pasti seorang leader kan. Iya, seorang leader gitu coach. Ya, jadi akhirnya tumpang tindih gitu. Nah, itu spesialisasi dia. Kalau udah SEC itu biasanya dia sudah mulai gitu ya, menemukan spesialisasinya yang dia dia suka gitu ya. Terus dia mengambil pelatihan-pelatihan lanjutan lah gitu ya. Kalau di ICF itu ya pelatihan-pelatihan yang sudah diakreditasi CCE biasanya gitu ya, Continuous Coach Education gitu. Nah, setelah itu pasti dia juga ingin meningkatkan kredensialnya ya, jadi PCC. Level PCC ini Professional Certified Coach. Itu syaratnya nambah lagi. Apanya tuh coach? Pelatihannya 60 jam yang SEC kan. Tapi kalau PCC dia harus belajar lagi sehingga total training hour-nya 125 jam. Jadi dia harus ngambil pelatihan lagi yang MKDU ya, atau yang wajib. Wajibnya itu mata ya. kuliah wajibnya dia harus ngambil lagi sampai 125 jam. Karena di situ penambahannya itu yang fokusnya mengajarkan cara coaching yang level PCC. Kalau 60 jam tadi itu fokusnya mengajarkan coaching yang level SEC.
PCC ada lagi 125 jam. Jadi 65 jamnya yang tambahan itu kan 60 tambah 65 jadi 125 ya. Iya, 65 yang tambahan ini harus belajar yang pelatihannya yang khusus tentang level PCC. Oke. Coaching hour-nya nambah lagi harus. Oh. 500 jam lagi. Totalnya harus 500 jam. Jadi harus 400 jam lagi tambah jadi total 500 jam. Yang mana sama 75%-nya yang berbayar. Gitu. Terus jadi mentoring lagi gitu. Oh, masih tetap harus mentoring lagi ya, Coach? Mentoring lagi. Dan harus mengirim rekaman. Tapi kalau yang SEC kan tadi cuma 1 rekamannya. Kalau PCC harus 2. Gitu. Jadi harus semakin ketat ya evaluasinya. Gitu. Udah nggak perlu ujian online lagi sih. Kalau udah sudah level SEC ujian online, PCC dan MCC udah nggak perlu ujian online. Kalau online kan lebih karena teori gitu ya. Nah, tapi kalau yang benar-benar skillnya itu adalah yang tadi syaratnya. Coaching hour, coach trainingnya, coaching hour, dan mentoringnya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke. Coach, apa sih yang membedakan dari ACC tadi sampai PCC itu selain dari kredensialnya? Ada hal lain lagi nggak yang membedakannya? Kedalaman skill coachingnya. Oke. Ya SMP, ya SD, SMP, SMA lah gitu. Berarti kalau yang PCC bisa kita katakan sebagai udah expert gitu ya, orang yang Iya, expert. misalnya gini, mata kuliah matematika SD sama mata kuliah matematika SMP beda nggak sih levelnya? Pasti kan beda, lebih dalam yang SMP ya. Mata kuliahnya matematikanya SMA lebih dalam lagi, sama gitu, kedalamannya. Kalau misalkan dilihat dari di Indonesia sendiri ya, Coach ya, tadi kan ada spesialisasi dari coachingnya ya. Yang paling dominan sebagai seorang coach di Indonesia itu lebih menjurus kemana, Coach? Para coach itu spesialisasinya ya saat ini. Yang paling banyak itu karena juga kebutuhan marketnya di situ ya. Saya lihat tuh bisnis coaching dan ya tolong koreksi ya kalau ada dari nanti di komentar aja teman-teman kalau memang ada input yang lain. Karena ini kan pengamatan saya pribadi sih, bisnis coaching dan ini eksekutif coaching gitu. Oh, berarti menurut Coach Adit yang paling dominan saat ini bisnis coaching dan eksekutif coaching. Nah, Coach Adit sendiri ini apa nih spesialisasi coachnya? Saya 2 itu, makanya saya ngomong gitu kali ya. Saya banyak mengcoaching untuk entrepreneur dan juga level eksekutif. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi. Tadi baru PCC ya, yang MCC belum nih. MCC. Oke. MCC syaratnya apa lagi? Apalagi tuh, Coach? Kalau PCC kan tadi training hour-nya 125. Kalau MCC dia harus belajar coaching total tuh 200 jam. Oh. Berarti dari 125 jam itu dia harus nambah lagi pelatihan 75 jam lagi. Yang materinya itu tentunya yang materi yang mengajarkan skill level MCC. Dia harus ngumpul coaching hour-nya itu atau pengalaman coachingnya itu atau jam terbang coachingnya sampai 500 jam. Kalau yang PC tadi 250 jam, 500 jam. Kalau MCC 2.500 jam. Banyak banget ya, Coach ya. Gitu ya. Yang mana 75%-nya harus berbayar. Kalau PCC 500 jam, yang mana 75%-nya berbayar. Gitu. Coach Adit sendiri sama ngirim mentoring lagi rekaman bukan mentoring 10 jam, tetap yang di mentor tentu level skill MCC, dia mengirim lagi 2 rekaman lagi untuk menjadi PCC. MCC 2 rekaman lagi untuk dievaluasi lagi gitu. Oke, Coach Adit kan sekarang kan PCC ya. Ada rencana untuk menjadi MCC tahun depan? Wah, amin. Sekarang saya lagi belajar master degree-nya untuk executive coaching sih. Jadi yang ke akademiknya dulu. Kalau yang ACF itu kan lebih ke vocation ya atau yang kredensial ya. Menurut saya sekarang saatnya saya belajar coaching dari sisi akademiknya gitu. Kenapa emang Coach Adit harus memilih dari sisi akademik? Ya supaya lengkap aja gitu. Ya, dari sisi praktisinya dan dari sisi akademisnya gitu. Oke teman-teman, itu ya step by step perjalanan karir dari seorang profesional coach. Coach, kalau teman-teman di sini nih pengen menjadi seorang coach profesional, mengikuti karir-karirnya juga, gimana sih caranya? Caranya? Ya balik lagi tadi ya ikutilah tadi perjalanan itu ya, tahapan-tahapan itu. Ya terutama belajar coaching ya 60 jam latihan coaching, terus mengumpulkan jam terbang coaching sampai minimal 100 jam.
Oke. Baru silakan kalau mau mentoring dan seterusnya. Bisa hubungi saya sih untuk konsultasi ya bagaimana tentang ini semua gitu ya. Karena tadi kan saya menjelaskan secara umum ya, tapi case per case-nya kan pasti beda-beda gitu, setiap orang. Oke, Coach. Kalau mau mengikuti pelatihannya dari Corpora ada nggak sih, Coach? Ada. Ya, jadi saat ini Corpora sudah punya pelatihan coaching 75 jam ya, bahkan bukan 60 jam lagi. Tapi memang skill yang diajarkan masih level SEC gitu ya. Dan itu teman-teman bisa buka di www.corporaconsulting.com gitu. Silakan daftar. Oke teman-teman, sekian dulu nih pembahasan kita kali ini nih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan terkait coaching, leadership, boleh banget ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Rahmawati dan Saya Aditya Amijaya. sekian, sampai jumpa.